Kalau kita lihat yang lulus R2 per L ini nilainya itu lebih rendah teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, ini nilai totalnya, nilai total dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini kami akan kembali memberikan update terbaru untuk instansi yang sudah mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K 2024 untuk yang tahap 1. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja kita cek beberapa instansi yang sudah mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K, yang mana di video sebelumnya sudah kami sampaikan instansi yang sudah mengumumkan itu adalah dari pemerintah Kota Semarang. Nah, di sini update terbaru yang kami dapatkan beberapa instansi yang kembali mengumumkan hari ini, yaitu untuk hasil seleksi kompetensi P3K teknis ya teman-teman, karena rata-rata yang kami dapatkan itu baru P3K teknis. Nah, yang kedua adalah yang kami dapatkan BKPSDM Bondowoso. Di website resminya ini sudah kami buka websitenya. Di BKPSDM Bondowoso itu sudah ada pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tenaga teknis. Jadi silakan teman-teman yang di Bondowoso, Kabupaten Bondowoso untuk mengecek hasilnya lampiran pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K teknis. Apakah teman-teman termasuk ke dalam yang mengisi lowongan formasi? Tentunya ada kode-kode yang harus dicek terlebih dahulu. Untuk kodenya sendiri bisa kita lihat. Itu ada kode L yang dinyatakan adalah peserta yang lulus menurut Kemenpan 347, kemudian R2, R3, dan ini R4 ya teman-teman, dan TH peserta tidak hadir, dan TMS. Nah, selanjutnya untuk instansi berikutnya yang sudah mengumumkan juga yang kami dapatkan informasi resminya teman-teman, yaitu di BKD Blora, Kabupaten Blora. Nah, ini dia adalah pengumuman dari hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K teknis tahap 1 tahun anggaran 2024. Nah, ini di Kabupaten Blora ya. Dan untuk pengumumannya, ini lampiran dari pengumuman tersebut untuk di Kabupaten Blora. Jadi silakan dicek bagi teman-teman yang di Kabupaten Blora untuk melihat hasil lampiran rekapitulasi hasil seleksi kompetensi P3K teknis. Nah, selanjutnya untuk instansi berikutnya yang kami dapatkan informasi resminya itu di BKPSDM Kota Denpasar. Ya, ini dia tampilannya pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K teknis tahap 1 pemerintah Kota Denpasar tahun anggaran 2024. Nah, silakan teman-teman mendownload pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K teknisnya untuk melihat di bagian lampiran ya, sama seperti tadi kode kelulusan yang teman-teman miliki, apakah mengisi lowongan formasi atau tidak. Nah, selanjutnya instansi yang kami dapatkan juga yaitu di BKD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan teman-teman. Nah, ini dia pengumumannya, ada 3 pengumuman, kemudian lampiran 1, lampiran 2 yang bisa teman-teman cek untuk melihat hasil seleksi kompetensi P3K teknis ya, khususnya karena rata-rata teknis yang baru diumumkan. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai kode kelulusan yang nantinya tentunya teman-teman sinkronkan dengan hasil rekapitulasi, karena di bagian rekapitulasi ini ada kode pengumuman yang disampaikan juga seperti ini. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan di sini dari kode kelulusan yang kita lihat dari pengumuman instansi terlebih dahulu, kode kelulusannya ada L. L itu adalah peserta lulus ya, menurut keputusan Menpan RB nomor 347. Nah, peserta lulus menurut Kemenpan ini kita lihat lagi penjelasan yang ada di Kemenpan RB, yang mana itu dijelaskan di diktum ke-29, yang mana pernyataan di sini disampaikan pelamar dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 itu jika dia berperingkat terbaik. Nah, kemudian ada lagi penjelasan ke diktum ke-30, yang mana penentuan pelamar yang lulus seleksi ini yang dimaksud dalam diktum 29 tadi itu diurutkan lagi. Ada STHK 2, kemudian pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN, dan pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun. Nah, di sini tadi ini kode yang STHK 2 itu adalah R2, kemudian yang B ini R3, dan yang C ini ada R4. Namun untuk yang tahap 1 kan baru R2 dan R3 yang mengikuti. Nah, kita sinkronkan lagi dengan pengumuman instansi tadi teman-teman.
Nah, untuk yang R2, R3, R4 sudah tentunya kita ketahui, dan kita lihat di rekapitulasinya seperti di sini. Kalau kita lihat yang lulus R2 per L ini nilainya itu lebih rendah, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, ini nilai totalnya, nilai total dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Di sini nilainya 282, sedangkan yang R3 itu 524. Namun yang nilai 524 ini, yang kodenya R3, itu dinyatakan tidak mengisi lowongan formasi karena berdasarkan urutan tadi, yang berhak mengisi lowongan formasi adalah yang STHK 2 karena mereka prioritas yang pertama untuk di P3K teknis, teman-teman. Sehingga kode yang diberikan untuk yang STHK 2 ini itu R2 per L. L tadi nyatakan lulus seleksi sesuai dengan Kemenpan RB 347. Jadi yang berkode R2 per L ini adalah honorer yang mengisi lowongan formasi dan dinyatakan menjadi P3K penuh waktu. Nah, untuk yang P3K paruh waktu seperti apa? Penjelasannya juga ada di 347, teman-teman. Ini terus kita ulang sampaikan karena ini untuk menguatkan dari hasil pengumuman kelulusan tadi, yang mana dalam pelamar, ya dalam hal pelamar yang dijelaskan dalam diktum 33 yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K. Nah, di sini ada penjelasannya, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, ini dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi, rekan-rekan yang tidak ada kode per L-nya, maka dinyatakan itu tidak mengisi lowongan formasi, sehingga dapat dipertimbangkan nanti untuk menjadi P3K paruh waktu. Namun, untuk mekanisme P3K paruh waktu ini, kita masih menunggu regulasi detailnya dari Kemenpan RB seperti apa nantinya untuk yang P3K paruh waktu. Besar kemungkinan itu di RPP manajemen ASN ya, teman-teman. Karena itu juga yang ditunggu-tunggu oleh honorer tentunya. Nah, di sini hanya satu yang dinyatakan lolos. Kebetulan kami ambil contohnya karena jumlah kebutuhannya itu hanya satu ya, formasinya satu, sedangkan pelamarnya lebih dari satu, sehingga yang berperingkat terbaik, namun yang berperingkat terbaik tadi sesuai dengan urutan prioritas. Di sini STHK 2 yang menempati formasi tersebut. Seperti itu. Nah, itu untuk pengumuman kelulusan yang sudah kami dapatkan beberapa instansi. Jadi silakan teman-teman coba mengecek hasil kelulusannya di website instansinya masing-masing. Caranya silakan teman-teman gunakan media browser baik di laptop maupun di handphone. Kemudian ketikkan saja langsung BKD misalnya, kami contohkan tadi Kalimantan Selatan. Langsung saja enter, maka nanti akan muncul hasil pencariannya, website yang bisa kita lihat dari hasil pencarian sudah ketikkan tadi. Nah, di sini Provinsi Kalimantan Selatan, kita langsung saja klik bagian paling atas. Nah, kemudian akan muncul informasi-informasi terbaru di setiap website instansi. Langsung saja teman-teman klik di bagian pengumuman hasil seleksi kompetensi, silakan dilihat pengumumannya, karena yang dinyatakan lulus seleksi yang berkode per L tadi, R2 per L, R3 per L, selanjutnya adalah mengisi daftar riwayat hidup. Nah, di sini juga disampaikan, peserta seleksi nyata lulus seleksi kompetensi adalah peserta keterangan kelulusannya R2 per L atau R3 per L. Selanjutnya mengisi daftar riwayat hidup untuk usul penetapan NIP 3K ataupun pemberkasan NIP 3K nanti yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2025. Jadi untuk di akun mungkin saja ya saat keluar pengumuman di instansi di akunnya belum ada perubahan, jadi silakan saja dicek juga berkala di akun SSCSN masing-masing setelah instansinya mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1. Baik teman-teman, itulah beberapa daftar instansi yang bisa kami sampaikan sampai saat ini yang sudah mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K dan juga kode kelulusan P3K teknis ya untuk di tahun 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.